Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi di channel Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang materi atmosfer, yaitu bagian cuaca, lebih tepatnya adalah angin. Ananda pasti sering mendengar kata angin atau menyebutkan kata angin atau merasakan angin dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sebenarnya angin itu merupakan gerakan udara yang ada di permukaan bumi. Biasanya angin ini diukur dengan menggunakan alat yaitu anemometer. Hubungan antara tekanan udara dari tekanan maksimum ke tekanan minimum sehingga menimbulkan gerakan di atmosfer kita ini. Itulah yang disebut dengan angin. Faktor-faktor yang menentukan adanya kecepatan angin yang ada di permukaan bumi ada beberapa. Yang pertama, kita sorot dari gradien barometriknya, merupakan angka yang menunjukkan perbedaan tekanan antara dua garis isobar. Apa itu garis isobar? Garis yang menunjukkan tekanan wilayah yang sama. Setiap 1 derajat satuan jarak sama dengan 111 km. Ini diperoleh yaitu 1/360 kali 40.000 km. Jadi nanti akan diperoleh yaitu 111 km. Contoh soalnya bisa Anda perhatikan. Yang pertama ada dua garis isobar. Yang pertama garis isobarnya yaitu 1010 milibar. Yang kedua garis isobarnya 1016 milibar. Berapakah gradien barometrik dari dua garis isobar tersebut? Dengan jarak keduanya yaitu 100 km. Dari kedua tersebut bisa dilihat yaitu dikurangi antara garis isobar yang pertama dengan yang kedua, kemudian hasilnya adalah 1010 kurang 1016 milibar sama dengan 6 milibar. Jadi jarak keduanya antara isobar pertama dengan kedua adalah 100 km. Gradien barometriknya adalah 6 bagi dalam kurung 100/111 km. Jadi dari hasil itu diperoleh yaitu 6,66 milibar. Yang kedua adanya relief permukaan bumi atau tinggi rendahnya permukaan bumi, sehingga itu tentu akan mempengaruhi terhadap gerakan angin itu sendiri. Dan yang ketiga ada atau tidaknya tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu ada yang tinggi ada yang rendah, tentu akan mempengaruhi terhadap gerakan angin tersebut. Kemudian adanya tinggi dari permukaan tanah. Dalam kecepatan angin ini adanya hukum Boyce-Ballot. Udara mengalir dari daerah tekanan maksimum ke minimum. Belahan utara bumi udara akan berbelok ke kanan, sedangkan di belahan selatan dia akan berbelok ke kiri. Efek dari rotasi bumi. Kemudian angin dibedakan atas beberapa golongan. Yang pertama nanti akan dibahas angin tetap, kemudian angin periodik, angin lokal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu angin tetap. Berarti angin ini bergerak setiap waktu. Ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama kita lihat yaitu angin pasat. Apa itu angin pasat? Angin yang bertiup terus dari tekanan maksimum subtropik ke arah khatulistiwa. Yang kedua, angin anti pasat. Ini kebalikan dari angin pasat, dimana kalau angin pasat tadi bergerak dari subtropik ke khatulistiwa atau ekuator, kalau anti pasat dari lanjutan angin pasat dari khatulistiwa atau ekuator bergerak kembali ke subtropik. Yang ketiga yaitu angin barat. Angin yang bergerak dari subtropik ke arah 60 derajat. Kemudian angin timur merupakan angin yang berada bisa di kutub utara maupun di kutub selatan. Angin ini bergerak dari kutub utara ke 90 derajat menuju ke 60 derajat, baik kutub utara maupun kutub selatan. Itulah tadi 4 angin tetap yang ada di permukaan bumi. Yang kedua adanya angin periodik atau bertahap, tidak setiap waktu.
Angin periodik ini yang pertama ya adanya angin periodik harian. Contohnya adalah angin darat, angin laut, angin lembah, dan angin gunung. Angin lembah, angin yang bergerak dari lembah ke arah gunung atau naik ke gunung. Berarti angin ini bergerak dari tekanan maksimum di lembah atau suhunya dingin bergerak ke arah gunung yang tekanannya minimum atau suhunya panas. Yang kedua adanya angin gunung. Angin kebalikan dari angin lembah. Angin yang bergerak dari gunung ke arah lembah atau turun ke lembah. Yang ketiga adanya angin darat. Angin darat berarti bergerak dari darat ke arah laut dan biasanya terjadi pada malam hari. Jadi untuk Ananda bisa mengingat tentang angin darat, ingat saja nelayan yang pergi ke laut biasanya pada malam hari dengan menggunakan bantuan angin darat menuju ke laut. Dan kebalikan dari angin darat adalah angin laut. Berarti bergerak dari laut kembali ke darat. Penamaan angin ini berasal dari asal gerakan angin tersebut. Jadi kalau angin darat pada malam hari yaitu bergerak dari darat ke laut, sedangkan angin laut dari laut ke darat pada siang hari. Kalau angin lembah bergerak dari lembah ke gunung pada siang hari, dan angin gunung dari gunung ke lembah pada malam hari. Yang kedua yaitu angin lokal. Angin yang hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu. Contoh dari angin lokal, yang pertama, angin wambrau, adanya di wilayah Papua. Yang kedua, angin kumbang, adanya di Jawa Barat. Angin fon, angin yang turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dan sifat angin fon ini cenderung kering. Kemudian angin brubu, angin yang berada di Sulawesi atau Makassar. Angin bahoro di Deli, Serdang, Sumatera Utara. Angin gending di Jawa Timur, Pasuruan, serta banyak lagi angin yang lain. Contohnya kalau di negara lain adanya angin Mistral di Prancis, angin Bora di Samudra Atlantik, angin Sirocco di perairan Laut Adriatik. Dan yang ketiga adanya angin periodik setengah tahunan. Contohnya angin muson atau angin musim. Untuk membahas tentang angin musim ini, kita harus paham dulu tentang pergerakan semu matahari. Kenapa disebut pergerakan semu matahari? Karena memang seolah-olah matahari yang bergerak dan bukan bumi. Tapi kenyataannya bumilah yang bergerak mengelilingi dari matahari atau revolusi bumi terhadap matahari serta rotasi dari bumi tersebut. Pergerakan semu matahari. Kita ketahui bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Sesuai dengan musim yang ada di permukaan bumi, adanya 4 musim. Yang pertama secara berurutan, kita bayangkan sebuah pohon. Di saat matahari terbit atau bersinar, pasti daun-daun akan kering. Itulah disebut dengan musim panas. Jadi yang pertama adalah musim panas. Yang kedua, setelah musim panas, daunnya kering, pasti daunnya akan berguguran. Jadi yang kedua urutannya adalah musim gugur. Setelah musim gugur, daunnya berjatuhan, maka akan muncul es atau butiran es. Inilah musim dingin. Dan yang terakhir, di saat setelah terjadinya musim es, esnya mencair dan es mencair tadi masuk ke dalam tubuh pohon tersebut sehingga pohon itu merasakan segar sehingga muncullah musim semi. Jadi urutannya yang pertama musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Untuk pergerakan semu matahari, di saat bulan tanggal 21 Maret, posisi matahari berada di garis khatulistiwa dan 3 bulan berikutnya bergerak ke utara. Tanggal 21 Juni
itu posisi matahari sudah berada di garis 23,5 lintang utara atau subtropik. Selama 3 bulan lagi, dari bulan Juni bergerak ke selatan arah khatulistiwa. Berarti matahari pas di garis ekuator pada 23 September. Dan 3 bulan berikutnya bergerak ke arah selatan, yaitu 23 derajat lintang selatan pada tanggal 22 Desember. Dan kembali lagi ke garis khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Itulah dia pergerakan semu matahari 21 Maret, 21 Juni, 23 September, dan terakhir 22 Desember. Efek dari pergerakan semu ini akan mempengaruhi 4 musim yang sudah kita jelaskan tadi. Dan bagaimana di Indonesia yang terbagi atas 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga adanya angin muson. Angin muson ini dibagi atas 2, angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat atau AMB terjadi bulan Oktober, April. Prinsipnya pembagian dalam 1 tahun, di mana karena di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dengan musim hujan, makanya dibagi 2 dalam setahun, yaitu 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim hujan. Angin muson barat bulan Oktober sampai April, matahari berada di belahan selatan bumi. Sehingga kalau matahari posisinya berada di selatan bumi, tepatnya contohnya yaitu bulan 22 Desember, maka di wilayah selatan atau benua Australia, suhunya pasti akan panas atau akan terjadi musim panas di selatan. Kebalikannya, kalau di selatan musim panas, maka di utara akan terjadi musim dingin. Angin akan bergerak dari Samudra Pasifik atau dari utara menuju ke Indonesia. Sesuai dengan hukum Boyce-Ballot tadi, apabila angin bergerak dari utara ke arah selatan, dia akan berbelok ke kanan. Sehingga angin itu mengandung uap air yang banyak. Karena banyaknya uap air, memungkinkan di Indonesia akan terjadinya musim hujan. Sebaliknya, kebalikan dari angin muson barat adalah angin muson timur. Untuk lebih paham tentang angin muson ini, mari kita lihat tayangan berikut ini. Angin muson timur atau AMT terjadi pada bulan April-Oktober atau ada juga yang menyebutkan April-September, di mana matahari berada di belahan utara. Apabila matahari berada di belahan utara, maka suhu di belahan bumi utara lebih panas dan tekanannya minimum. Sedangkan di belahan selatan, contohnya di benua Australia, suhunya akan rendah dan tekanannya maksimum. Maka angin akan bergerak dari benua Australia menuju Laut Arafuru dan sampai di Indonesia. Karena angin melewati benua Australia yang gersang, sehingga kandungan uap airnya sedikit dan kurang memungkinkan untuk terjadinya hujan di Indonesia. Makanya terjadi musim kemarau. Di antara kedua musim, antara musim hujan dan musim kemarau tersebut disebut sebagai musim pancaroba atau musim peralihan. Peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau disebut musim kemareng. Sedangkan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan disebut sebagai musim labu. Berikutnya angin siklon. Angin siklon, angin yang bergerak dari luar ke titik pusat. Angin siklon berlawanan dengan antisiklon. Antisiklon dari titik pusat ke luar. Angin siklon dibagi atas 2, siklon utara dan siklon selatan. Siklon utara, angin siklon yang masuk ke dalam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan angin siklon selatan, angin yang masuk ke dalam dan searah pergerakannya dengan jarum jam.
Angin antisiklon, angin yang bergerak dari dalam ke luar. Antisiklon utara, angin yang bergerak dari dalam ke luar searah dengan jarum jam. Sedangkan angin siklon selatan, angin yang bergerak dari dalam ke luar berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh dari angin siklon ini bisa dilihat dengan adanya angin tornado. Bagaimana Ananda semua? Apakah Ananda sudah memahami materi angin yang sudah dijelaskan tadi? Tadi kita sudah membahas tentang angin, yaitu pengertian dari angin, adanya macam-macam angin dari segi angin tetap, angin periodik, dan angin lokal. Untuk lebih pahamnya tentang materi angin ini, mari kita bahas dan kita kerjakan secara bersama latihan berikut ini. Demikianlah materi kita kali ini tentang angin. Apa itu angin? Udara yang bergerak. Jadi semoga Ananda memahami apa yang berhubungan dengan angin dan apa yang Anda alami selama ini tentang angin. Untuk lebih pahamnya, mari kita lanjutkan materi video berikutnya, yaitu tentang awan dan hujan. Cukup sekian dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.